Segala puji ucapan syukur kami persembahan dalam saja Bapa. Haleluya, terima kasih. Seperti rusa yang merindukan rumput dan hijau, air yang jernih, Kau bawa jiwa-jiwa kami ini Tuhan untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah Bapanya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Bapanya orang-orang beriman, Allah Bapa sumber cahaya dan penerangan. Engkau yang selalu menerangi jalan hidup kami, keluarga besar kami, terlebih anak-anak kami Tuhan. Di dalam kuasa nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Allah sembahan kami, kasih jiwa kami, juru selamat kami. Kami datang menghadap Tuhan untuk memohon belas kasihan, kasih anugerah kemurahan-Mu. Berikanlah pada kami ya Tuhan kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera dan sukacita. Hanya kuasa nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan Tuhan, dari dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapapun apa yang terjadi hari ini adalah yang terindah bagi kami semuanya ini Tuhan. Karena Kau beri kesempatan kami untuk mendapatkan jawaban dari kehausan jiwa-jiwa kami akan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami ya Tuhan, untuk menyampaikan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila Tuhan Kau tetapkan kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjalankan titah-titah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Terima kasih kepada saudara sekalian yang setiap saat berdoa untuk saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bersama-sama kita membaca 1 Petrus 5 ayat pertama sampai ayat 14. 1 Petrus 5. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus,
yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Tuhan berfirman lewat Rasul Petrus. Rasul Petrus menerangkan kepada kita tugas-tugas yang harus dikerjakan, termasuk penilik jemaat. Aku menerima kamu penatua di antara kamu. Aku sebagai penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan ikut mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba. Dalam bahasa lain dikatakan beri makan kawanan domba. Gembalakanlah itu terlebih tugas dari seorang gembala, memberi makan kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita sesuai kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi anak domba. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudaraku, ayat-ayat pertama ini adalah ayat-ayat mengenai kawanan domba yang harus diberi makan. Rasul Petrus perlu menegaskan itu, sebab kalau tidak maka kawanan domba akan berhamburan mencari kepentingannya sendiri. Tapi Rasul Petrus oleh kemurahan Tuhan mengatakan, beri makan kawanan domba Allah yang ada padamu. Memberi makan itu tugas utama. Jadi bukan lain-lain tugas kita. Apalagi menjelang hari-hari penting pemilihan presiden atau apa, seringkali anak-anak Tuhan terjebak dengan itu sehingga tidak lagi memberi makan kawanan domba. Firman Allah mengatakan, beri makan kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Rasul Petrus mengajarkan kepada sidang jemaat sebagai seorang penilik atau gembala domba itu tidak mementingkan lain daripada makanan domba. Rasul Petrus berkata tugas mereka hanyalah memberi makan kawanan domba, bukan lain-lain. Beri makan kawanan domba yang ada padamu.
Rasul Paulus pernah mengatakan tugas dari seorang gembala adalah berdoa dan memberi makan, bukan urusan-urusan lain yang lebih penting daripada ini. Rasul Petrus menekankan kepada seluruh jemaat hal yang terutama dalam jemaat adalah memberi makan. Itu dikatakan pertama-tama adalah ayat 2, dikatakan beri makan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan kamu mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ini adalah kepentingan seorang gembala. Seorang gembala bisa dibingungkan oleh hal-hal lain. Kalau tidak, Rasul Petrus menegaskan kembali, beri makan kawanan domba Allah yang ada padamu. Tugas seorang gembala bukan lain-lain. Sekarang banyak gembala-gembala yang tidak melakukan tugas itu, tapi sebaliknya mencari keuntungan, tidak dengan paksa lagi, tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Seorang gembala dikatakan tugas yang utama adalah memberi makan. Ini Rasul Petrus ingat betul ketika di pantai Tiberias waktu Yesus bangkit, dikatakan waktu Yesus bangkit, Tuhan Yesus memesan kepada murid-murid dalam kisah Rasul-Rasul kita baca tugas yang utama dari hamba Tuhan itu adalah Rasul Petrus menerima pesanan dari Tuhan Yesus kepada sidang jemaat. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah anak dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini yang Tuhan yang katakan kepada Petrus, sampai 3 kali Tuhan katakan, beri makan domba-dombaku. Pertama kali beri makan anak dombaku. Jadi baik domba-domba orang dewasa maupun anak-anak domba, anak-anak kecil harus diberi kesempatan untuk menerima makanan secara rohani. Pertama-tama Tuhan katakan, gembalakan anak domba-dombaku. Anak-anak domba itu perlu digembalakan. Jangan kita sibuk dengan domba-domba sehingga anak domba itu tidak tergembala. Tapi firman Allah katakan sebagai ketetapan untuk pertama kali dikatakan, gembalakan atau beri makan anak domba-dombaku. Anak domba itu pertama-tama Tuhan tegaskan tentang mereka. Baru 2 kali, yang kedua dan ketiga Tuhan katakan domba-domba. Rasul Petrus pun ingat betul akan Tuhan pesan itu. Tuhan memesan kepada Petrus khusus sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripadanya? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Rasul Petrus menyatakan dia mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu, Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, untuk Simon, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, beri makan kawanan domba. Tuhan Yesus menegaskan itu kepada Petrus. Khusus di pantai Tiberias, khusus Tuhan berkata kepada Petrus untuk mengutamakan domba-domba itu diberi makan. Bukan dengan perkara-perkara lain, tapi firman Allah. Tugas seorang gembala, tugas apa yang Rasul Petrus katakan, Tuhan katakan kepada Rasul Petrus, apa yang Tuhan perintahkan itu dilakukan, yaitu beri makan kawanan domba. Itu diteruskan oleh Rasul Petrus kepada sidang jemaat. Yang terutama bagi kawanan domba adalah makanan rohani bagi kawanan domba.
tidak dengan sukarela, tapi dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Sebagai seorang gembala, itu menjadi ketetapan bagi kami para gembala. Dikatakan, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebagai gembala, saya berusaha melakukan apa yang firman Allah katakan. Sebagai gembala, tugas utama adalah memberi makan kawanan domba, bukan lain-lain, tapi memberi makan kawanan domba. Kawanan domba itu Rasul Yesus menerima pesan dari Tuhan khusus diberi makan, tidak oleh karena terpaksa atau mencari keuntungan. Sekalipun sekarang banyak penasua lepas dari hal ini, tapi perlu kita selalu mengingatkan sebagai penasua kita beri makan kawanan domba, itu yang terutama. Dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan diterima oleh seorang gembala yang benar-benar menuruti apa yang kata firman, memberi makan kawanan domba, tidak dengan paksa tapi dengan sukarela, tidak mau mencari keuntungan sendiri dari pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang besar, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Bersama-sama Rasul Paulus terangkan tentang seorang pendidik. Tapi kemudian dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang banyak, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu saudara-saudara yang lain, sebab Allah melawan orang sombong. Dikatakan seorang gembala dikatakan cuma berharap menerima atau bertemu dengan gembala agung, menerima mahkota kemuliaan, tidak ada lain. Sebab itu urusan gembala bukan urusan banyak hal, tapi terutama adalah memberi makan. Saya berterima kasih pada Tuhan sebab kawanan domba di sini, walaupun gembalanya dalam kelemahan tubuh, tapi berusaha untuk menerima firman Tuhan secukupnya. Memang saat ini kondisi atau fisik saya tidak melakukan seperti waktu lalu, tapi saya berusaha untuk memberi makan, tidak mencari keuntungan, tetapi janganlah kamu bersoal kamu mau memerintah. Sebab itu saya tidak ada cara memerintah kawanan domba, tapi menjadi teladan. Rasul Petrus mengajarkan kepada orang banyak, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mulai dari seorang gembala sebagai pemimpin terus berusaha, dikatakan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dengan waktu
Sebagai gembala dikatakan seseorang itu penatua harus memberi makan kepada domba. Kemudian dikatakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 2 kali Rasul Petrus katakan, pertama kali apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 2 perkara yang terutama, yaitu memberi makan kawanan domba dengan satu pemikiran, satu saat Gembala Agung datang, Gembala menerima balasannya. Tapi tugas seorang gembala tidak lain, ya. Kemudian dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita harus suka tidak menanggung sendiri itu kekhawatiran, tetapi menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara kamu. Kemudian Rasul Petrus mengajarkan, sadarilah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling semua seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat dililitnya, dapat ditelannya. Rasul Petrus mengajar kepada semua, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah memberi segala sesuatu karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus. Kemudian kekal akan melengkapi kamu sesudah kamu menderita. Penderitaan itu bagian dari sidang jemaat. Rasul Petrus, setelah kamu menderita, tapi itu sebagai gembala, penderitaan tetap merupakan hal yang mutlak, bukan lain-lain persoalan, tapi dikatakan dengan kekuatan dari Tuhan kita melalui sengsara itu. Dikatakan Dia yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan salam Rasul Petrus kepada sidang jemaat dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menantikan dan meyakinkan kamu bahwa ia akan berdirilah teguh di dalamnya. Salam kepada sekalian dan kamu semua yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berbahagialah seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Pada surat yang pertama Rasul Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah,
lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebab itu jangan lengah kita sebagai gembala dalam keadaan apapun tetap mengabarkan firman. Dan itu ditanggungan Tuhan kepada seorang gembala. Allah memberi semua kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus Yesus. Kita melayani sebagai gembala sesudah kamu menderita seketika lamanya. Rasul Petrus melakukan atau meneruskan apa yang dia terima dari Tuhan, yaitu memberi makan kawanan domba. Terlebih pada surat yang kedua, Rasul Petrus menegaskan suatu ketegasan terhadap nabi-nabi palsu. Setiap nabi-nabi palsu dan guru-guru yang palsu akan di antara kamu, sekian pola di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal, itu dikatakan menyangkal dikatakan penguasa. Penguasa itu dalam bahasa Inggris ditegaskan Christ, yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebenaran pada diri mereka. Rasul Petrus tidak lupa mengingatkan untuk berhati-hati, berjaga-jaga menghadapi nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Sebab dia katakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihidup. Dan kamu serahkanlah, dan kamu firman Allah katakan, dan karena serahkannya guru palsu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita tentang isapat jempol mereka, tapi asal perbuatan mereka itu hukuman sudah berakhir dan kebinasaan akan tertunda. Pertama-tama dikatakan terhadap hati-hati terhadap guru-guru palsu kepada nabi-nabi palsu. Yang kedua, pada ayat 4, 2 Petrus terlebih kalau Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tapi tidak melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari kehakiman. Dikatakan malaikat pun yang melawan tidak menerima hukuman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah mendatangkan kota Sodom dan Gomora dengan api juga memusnahkannya dan mendatangkannya sebagai peringatan untuk mereka yang hidup di masa-masa kemudian, tapi menyelamatkan Lot dan orang benar yang terus-menerus menderita. Dikatakan Lot dan orang ayat
yang ketujuh kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ketujuh. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Rasul Petrus selalu mengingatkan tentang sengsara, penderitaan. Orang-orang yang mengikut Tuhan itu dikatakan menderita. Rasul Petrus mengingatkan mereka yang hidup pasti di masa lalu, tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kita ingat baik-baik bahwa iblis itu berjalan untuk mencari siapa di dalamnya, itu dengan mengingatkan kita tentang keselamatan di dalamnya oleh baik Nuh, dikatakan pemberita kebenaran. Nuh diselamatkan bersama dengan anak dan istrinya. Istri anak-anaknya ada 8 orang selamat. Kemudian di masa kemudian ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Yang kamu mengikuti dia karena orang yang benar itu tinggal di tempat-tempat mereka dan setiap hari melihat dan menderita mendapat perbuatan orang-orang Rasul Petrus mengingatkan bersama-sama orang-orang dikatakan menuruti hawa nafsu. Malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa, mereka tidak memakai kata-kata hujat, tapi mereka berperan untuk hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tapi mereka yang sama dengan hewan yang binatang yang hanya dilahirkan untuk disangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang hendak mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan seperti binatang liar. Dikatakan kebencian tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang hanya mencari keuntungan sendiri, bukan pengabdian. Pada ayat ke-8 2 Petrus 5 Petrus 8, sadarlah dan berjaga-jaga
hukuman Tuhan pada jangan benar mendapat aman dikatakan iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kita harus berhati-hati. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kamu tahu bahwa semua saudara-saudara dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan itu dikatakan dialami oleh semua saudara-saudara yang mengikut Tuhan. Pada ayat 10 ini yang terutama dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dikatakan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Allah melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan menguatkan kamu supaya kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dia yang memiliki kemuliaan. Tuhan berkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan penjamu kita ke depan. Kita berjaga berhati-hati dari palsu yang hanya mencari keuntungan sendiri. Kita nyanyikan itu, ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak berjalan sendiri, Tuhan menyertai kita dengan mengukuhkan, meneguhkan, menguatkan.
di antara kamu. Aku sebagai teman penuh Tuhan dan saksi pada Sang Kristus. Lupakanlah bagian dalam kemuliaan-Nya kenyatakan kelak. Beri makan kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari pertolongan tapi dengan pengertian diri. Janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang bercakap salah, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan roh. Jalan sendiri, sekali lagi ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Kami menyertai, menemani, bahkan diam di dalam kami. Engkau secara pribadi menyertai setiap anak-anakmu dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan memberkati kita semua lewat tubuh dan darahnya, lewat firman, lewat hadirat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Putada berjalan sendiri. Anak-anak sudah menerima. Kalau sudah semua kita angkat sebutan dan tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu setelah akan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sebutan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat darah Tuhan dengan karang tekad. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang direkam oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dan percaya. Kita berusul Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Benar, Tuhan Yesus. Engkau sebagai Gembala Agung Tuhan, memperdulikan kehidupan kami sebagai domba-domba. Mungkin di antara kami adalah domba yang sesat, tetapi Engkau mencari yang sesat itu ya Tuhan, untuk digembalakan Tuhan. Oleh karena di dunia ini Tuhan, ada kuasa-kuasa gelap, bahkan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya Tuhan. Tetapi kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, suara-Mu yang membimbing kami di dalam dunia ini Tuhan, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sebagai domba Tuhan akan menuruti segala perintah-Mu Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memakai hamba-Mu Bapa Gembala kami untuk mengingatkan kami Tuhan, kehidupan kami yang sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan, supaya dalam kehidupan kami tidak tersandung apapun Tuhan. Engkau berkemurahan Tuhan kepada kami, menghindari kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu Tuhan membawa kami kehidupan yang berharap kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya, amin.